Asy-Syatibi menjelaskan tentang konsep maqasidus syariah menjadi 5 bagian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, fa inni usikum bi nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Fa qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah atas limpahan rahmat, nikmat serta karunia-Nya. Dengan izin Allah, di Sayyidul Ayyam, di hari Jumat yang penuh dengan keberkahan ini, kita dapat menunaikan kewajiban-kewajiban kita sebagai hamba Allah, yakni melaksanakan ibadah salat Jumat berjamaah. Salawat beriring salam tak lupa kita haturkan selalu kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga teruntuk keluarga Rasulullah, para sahabat, tabi'in dan seluruh pengikutnya yang insyaallah sampai kepada kita semua istiqomah dengan dinul Islam sampai dengan yaumul akhir. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini tidak lupa khatib berwasiat khususnya untuk diri pribadi khatib. Marilah senantiasa kita meningkatkan baik secara kualitas maupun secara kuantitas nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana definisi takwa yang banyak dijelaskan oleh para ulama, yakni imtithalu awamirillahi wajtinabu nawahiyahu. Melaksanakan, mengamalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, baik yang tertulis di dalam Al-Quranul Karim maupun sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta meninggalkan dan menjauhi dari berbagai macam larangan-larangan Allah. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekhul Islam Imam Asy-Syatibi menjelaskan di dalam kitabnya yang beliau tulis Al-Muwafaqat fi Ushul Syariah terkait tentang maqasidus syariah, tujuan-tujuan kita melaksanakan syariat Islam serta iffatun nafsi, tujuan untuk menjaga kesucian jiwa. Maqasidus syariah ini adalah sebuah tujuan atau hikmah di balik kita melaksanakan ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni secara syariat yang mencakup aspek-aspek perlindungan dan tentunya kesejahteraan yang kita lakukan untuk kehidupan di dunia maupun di kehidupan akhirat. Dan tentunya salah satu aspek yang paling penting dalam kehidupan kita sehari-hari adalah iffatun nafsi, yakni kesucian jiwa, menjaga kehormatan diri kita semua dari perilaku-perilaku akhlak yang kurang dan moralitas. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Asy-Syatibi menjelaskan tentang konsep maqasidus syariah menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah hifzuddin, yang kedua adalah hifzun nafs, yang ketiga adalah hifzul aql, kemudian yang keempat adalah hifzun nasl, dan yang kelima adalah hifzul mal. Yang pertama, hifzuddin.
Menjaga kesucian diri mendorong seorang muslim, kita semua, untuk menjaga agama kita dengan melaksanakan perintah Allah, menunaikan ibadah salat, ibadah sesuai tuntunan agamanya. Iffatun nafsi yang bisa diambil dari menjaga hifzuddin ini adalah menjauhi dari pergaulan-pergaulan, menghindari konten-konten yang tidak bermanfaat, dan tentunya adalah memperbanyak kualitas serta kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita menjaga kesucian jiwa dari perilaku-perilaku destruktif yang menyakiti diri kita sendiri atau orang lain, dan tentunya itu semua akan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita menjaga agama kita. Dengan menjaga agama kita, otomatis kita menunaikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, yang konsekuensinya adalah dengan kita melakukan hal-hal yang bermanfaat, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah hifzul aql, menjaga pikiran kita, menjaga akal kita melalui pembelajaran dan menghindari pemikiran-pemikiran negatif, yang tentunya dengan kita menjaga pemikiran-pemikiran kita dari hal-hal yang negatif dan mendekatkan kepada hal-hal yang positif. Sebagai contoh, kita memperbanyak membaca Al-Quranul Karim, kita memperbanyak membaca istighfar, kita memperbanyak membaca sholawat, kita memperbanyak membaca tahlil, tahmid, tadzkir. Dan tentunya hal ini adalah sesuatu hal yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Secara menjaga kesucian jiwa ini adalah menjaga kehormatan dari diri kita sendiri. Interaksi yang baik antar sesama kita, khususnya ketika kita menjalani kehidupan di dalam tatanan sosial kemasyarakatan. Kemudian yang ketiga, hifzun nasl, menjaga kesucian keturunan dari diri kita dan keluarga kita, dengan kita menghindari perbuatan-perbuatan tercela, kita menjauhi perbuatan-perbuatan zina. Ayat Al-Quran menjelaskan wala taqrabuz zina. Perintahnya itu adalah janganlah sekali-kali mendekati. Pemikiran untuk mendekati saja itu sudah tidak boleh, itu sudah dilarang. Apalagi kalau kita sampai kepada suatu hal yang terjerumus, dan tentunya itu adalah suatu hal yang na'udzubillahi min dzalik. Dan hal ini tentunya secara iffatun nafsi, menjaga kesucian diri, agar interaksi kita memiliki batasan-batasan yang sangat jelas ketika kita di dalam bermuamalah, khususnya dengan yang non-muhrim. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah hifzul mal. Bagaimana kita menjaga harta kita, terutama adalah dari mana harta kita didapatkan, dan setelah itu untuk apa harta kita dipergunakan. Seorang muslim harus betul-betul hifzul mal, menjaga hartanya, agar harta yang didapatkan, harta yang dimiliki, harta yang dibawa pulang diberikan untuk keluarganya adalah betul-betul malun halalun, sebuah harta yang halal, yang penuh dengan keberkahan, sehingga ketika diberikan untuk keluarga itu adalah betul-betul kebermanfaatan yang halal. Hal ini betul-betul harus kita jaga, agar segala sesuatu yang masuk, yang kita dapatkan dan yang kita keluarkan itu adalah sesuai dengan syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita mengambil hak-hak yang bukan dari milik kita semua. Pentingnya kita hifzul mal, menjaga kesucian harta yang kita dapatkan,
sehingga harta yang kita bawa pulang itu adalah suatu harta yang baik, yang halal dan thayyibun. Tentunya kita hindari perilaku-perilaku korupsi, hal-hal riba, ataupun sebuah transaksi-transaksi yang di dalamnya penuh kebatilan atau penuh dengan ketidakjujuran di dalam sosial kemasyarakatan atau apapun bentuk aktivitas yang kita lakukan. Kemudian implementasi dari menjaga semua dari maqasidus syariah ini adalah bagaimana kita semua melatih diri kita untuk menghindari sesuatu hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya kita melatih diri kita membiasakan dengan maqasidus syariah ini untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, dengan kita banyak bersyukur, dengan kita banyak bersabar terhadap yang telah Allah berikan kepada kita, kita syukuri, dan tentunya dengan ujian-ujian yang Allah berikan mungkin kita harus penuh banyak bersabar, memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, mengisi waktu dengan aktivitas yang bermanfaat untuk kita lakukan. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan yang artinya, dan kami mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan maqasidus syariah, dengan tujuan-tujuan syariat dan ifatun nafsi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dijelaskan oleh Imam Asy-Syatibi, tujuannya adalah agar menjaga diri kita semua terhindar dari perilaku-perilaku kezaliman, dari perilaku-perilaku kebatilan, dari perilaku-perilaku kesalahan yang tentunya kalau kita terjerumus maka kita akan dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ingin kehidupan kita di dunia ini adalah kehidupan yang diberikan keselamatan, imma fid dunya wa imma fil akhirah, baik ketika kehidupan kita di dunia maupun ketika kehidupan kita di akhirat. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kesimpulan dari khutbah yang khatib sampaikan pada kesempatan ini, yang pertama tentunya adalah kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, merenungi tentunya di akhir-akhir perjalanan tahun kita di tahun 2024 ini, bagaimana dengan maqasidus syariah, tujuan dari syariat Islam, tujuan kita melaksanakan syariat Islam ini apakah sudah terjalin, terjaga dengan sebaik-baiknya. Tentunya kita merenungi, merefleksi kebenaran yang sudah kita lakukan, kita pertahankan, kekurangan-kekurangan tentunya kita perbaiki, kita evaluasi, sehingga di tahun yang akan datang kita memiliki kehidupan yang lebih baik lagi. Ada sebuah asar yang sangat menarik yang disampaikan oleh Khalifah Umar Ibn Khattab yang menyampaikan, "Faman kana yaumuhu khairun min amsi." Kalau seandainya hari ini atau hari esok dan selanjutnya lebih baik daripada yang kemarin, fahuwa rabihun, maka kita adalah orang-orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhu kal amsi fahuwa khasirun. Kalau hari ini kita sama, fahuwa khasirun, maka kita adalah orang yang merugi. Wa man kana asyarru, kalau seandainya hari ini hari esok kita lebih buruk, maka kita akan menjadi orang-orang yang celaka. Pentingnya kita bersama-sama menjaga maqasidus syariah ini agar ifatun nafs, kesucian jiwa diri kita menjadi lebih baik lagi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian khutbah yang khatib sampaikan pada kesempatan ini, mudah-mudahan ada manfaatnya dan tentunya dapat menjadi sebuah bahan renungan, refleksi dalam kehidupan kita sehari-hari. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wajid wa'im wa'an'im wa tafaqqal wa barik fi jalalika wa kamalika ala zaidi fatik wa ashraf ubadik sayyidil arabi wal ajam wa imamit taibata wal haram
ومنبع العلم والحلم والحكم أبي القاسم سيدنا ومولانا محمد وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati qadil hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa ta'abbudana wa takhashu'ana wa tammim taksirana ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.